Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita tetap istiqamah dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dalam pengertian at-tasdiqul jazimu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran hati secara mantap terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahihi sirra wa alaniyah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang menjadi pengikut beliau, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan khutbah tentang kaya dan miskin merupakan ujian dari Allah. Ujian dan cobaan yang selalu menyertai kisah hidup anak Adam. Namun sesungguhnya adanya itu justru menjadikan manusia selalu koreksi diri. Ujian kaya ataupun miskin bagi anak Adam merupakan tantangan yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Dan pada kenyataannya, manusia banyak yang siap untuk menjadi kaya dan takut sekali menjadi miskin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Pada ayat ini Allah menyalahkan orang yang mengatakan bahwa kekayaan adalah suatu kemuliaan dan kemiskinan merupakan suatu kehinaan. Namun kaya dan miskin adalah sebuah ujian. Keduanya sebagai alat ukur untuk menguji seorang hamba. Lalu kita bertanya, mengapa Allah harus menguji hambanya dengan kekayaan dan kemiskinan? Tujuan Allah menguji seorang dengan kekayaan dan kemiskinan tidak lain untuk mengetahui seberapa hebat kualitas iman seseorang. Untuk selanjutnya kita harus tahu kira-kira hikmah apa yang tersembunyi dari adanya ujian kaya dan miskin itu yang Allah berikan kepada manusia. Allah memberi ujian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui hamba yang benar-benar patuh dan beriman. Bila seorang hamba menjadi kaya, mampukah ia menjadi orang yang dermawan dan menggunakan hartanya di jalan Allah? Bila seorang hamba menjadi manusia yang kurang beruntung dan jatuh miskin, mampukah dengan kemiskinannya itu selalu berbuat kebaikan dan selalu berada pada jalan yang benar? Hadirin yang berbahagia, kita hidup di dunia adalah sebuah pilihan. Itulah sunnatullah. Seperti ada langit dan bumi, ada siang, ada malam, ada matahari, ada rembulan. Begitu pula pada diri manusia, ada yang kaya, hidupnya berlebihan, dan ada pula yang hidupnya serba kekurangan. Secara umum antara kaya dan miskin
adalah fenomena alam atas kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnatullah telah berjalan seiring dengan adanya makhluk di alam semesta ini, bahwa kaya dan miskin tidak diberikan kepada umat manusia, kecuali setelah melewati fase-fase cobaan yang bertubi-tubi. Dengan begitu Allah mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Ini berlaku pada semua manusia. Ujian bagi orang mukmin adalah merupakan tamkhis, artinya untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat munafik, sehingga jika seorang yang hidupnya diberi kelebihan harta, akan timbul rasa iba dan dermawan, suka berinfak dan bersedekah. Akan tetapi jika ujian itu berupa kemiskinan, maka orang tersebut akankah bertambah sabar? Hadirin yang berbahagia, di antara keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah adanya keutamaan dan pahala bagi orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Adapun orang kaya yang bersyukur disebabkan karena ia banyak mendermakan hartanya untuk kepentingan agama dan membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sementara orang miskin yang sabar, hatinya ikhlas, rela menerima keadaan, dapat menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti meminta-minta, mencuri, memakan riba, dan lain sebagainya. Nabi bersabda, "Hal tadruna awwala man yudkhilul jannah min khalqillah?" Qalu, "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Qala, "Awwalu man yudkhilul jannata min khalqillah al-fuqara wal muhajirun." Rawahu Ahmad. Tahukah kalian di antara makhluk Allah yang paling awal masuk surga? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di antara makhluk Allah yang paling awal masuk surga adalah orang-orang fakir dan orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah seorang ulama besar bernama Al-Imam Sarraj At-Tusi menyebutkan bahwa fakir dan miskin adalah ibarat saudara kembar. Namun menurutnya, fakir dan miskin adalah merupakan makom yang mulia. Keduanya merupakan selendang kemuliaan, pakaian para rasul, jilbabnya orang-orang soleh. Bagi orang-orang beriman, fakir dan miskin dapat melebur kesalahan, memperbesar pahala kebaikan, dan meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali semua orang tidak ada yang bermimpi untuk menjadi seorang miskin. Semua orang pasti ingin menjadi sukses ekonominya. Namun jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Fakir dan miskin dapat menimpa pada siapa saja. Adalah sebuah keniscayaan dan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Romantika kehidupan manusia yang pasti terjadi, bahwa manusia tidak ada yang bebas, lepas dari kesulitan dan penderitaan. Namun fakir dan miskin adalah dua kata yang maknanya sama, merupakan salah satu dari sekian cobaan hidup yang paling ditakuti oleh semua manusia. Semua orang pasti ingin meraih kesuksesan dalam hidupnya, tetapi Allah mutlak berkehendak. Semua kehidupan ini sudah diatur agar roda kehidupan berjalan dengan baik dan harmonis. Jika dunia ini hanya diisi orang-orang kaya saja, apa yang terjadi? Dan sebaliknya, jika dunia ini hanya diisi orang-orang miskin, apa jadinya? Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari kefakiran dan kekafiran. Ya Allah yang maha memberi, limpahkan kepada kami rizki yang halal. Dengan rizki itu, kami pula bermaksud menunaikan ibadah haji dan umroh, ziarah haji ke Makkah dan Madinah. Kita juga sering memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, jika rizki kami berada di langit, maka turunkanlah. Jika rizki kami berada di perut bumi, maka keluarkanlah. Jika rizki kami masih jauh, maka dekatkanlah. Jika rizki kami masih bercampur dengan harta yang haram, maka halalkanlah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat kefakiran.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم هداني الله وإياكم أجمعين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم